Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Tindakan Aksi Nyata Modul 1.4. Perkenalkan, saya Yaya Sunaria SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Adapun fasilitator saya adalah yang terhormat Bapak Dr. Andes Winadi MM. Dan pengajar praktis saya adalah yang terhormat Ibu Tini Sumartini SPD. Adapun tugasnya adalah sebagai berikut. Setelah membuat koneksi antar materi, diminta juga menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dengan menyusun tabel rancangan tindakan aksi nyata dan mengunggahnya ke LMS. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4. Dan berikut adalah rinciannya. Latar belakang. Budaya positif di sekolah merupakan nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat tumbuh berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidik perlu melakukan transformasi untuk mewujudkan budaya positif tersebut di atas. Langkah awal untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah dengan mensosialisasikan budaya positif kepada rekan sejawat dan kemudian membuat keyakinan kelas yang berisi nilai kebajikan universal yang kemudian dijadikan pedoman seluruh warga sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang kondusif. Tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Mendiseminasikan nilai-nilai budaya positif kepada rekan sejawat, terutama penerapan segitiga restitusi. Yang kedua, mewujudkan budaya positif dengan pembuatan keyakinan kelas yang berisi nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut. 1. Rekan guru bisa memahami nilai-nilai budaya positif dan bisa menerapkan segitiga restitusi. 2. Murid mampu menyusun keyakinan kelas, kemudian ditempel di kelas, yang kemudian dijadikan pedoman untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Lini masa tindakan. 1. Berkonsultasi dan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif kepada rekan sejawat. 2. Mengundang seluruh rekan sejawat untuk melaksanakan diseminasi nilai budaya positif, terutama penerapan segitiga restitusi. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk melaksanakan pembuatan keyakinan kelas. 4. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Dukungan kepala sekolah. 2. Dukungan rekan sejawat. Dan yang ketiga, dukungan dari seluruh murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Nabi ulumi wal hikam, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah berkat rahmat karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita bisa bermuajahah berkumpul di kampus kita tercinta
dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sang baginda alam, Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan di dunia senantiasa taat kepada ajarannya, sehingga di hari kiamat bisa mendapatkan syafaatul ummah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat Bapak Menteri yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit belajar berbicara atau belajar menyampaikan kembali tentang ilmu yang telah saya dapatkan di program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang telah meluangkan waktu karena tentu biasanya jam segini adalah jam istirahat. Nah sekarang diganggu, tapi mudah-mudahan sekali lagi aktivitas kita siang hari ini dijadikan amal kebaikan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya mendapatkan tugas dari instruktur untuk menyampaikan ilmu yang telah saya dapatkan selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan program guru penggerak. Ada sekitar 12 modul kalau nggak salah, sekarang baru modul 4, 1.4. Nah 1.4 ini harus disampaikan kepada rekan sejawat dan juga dilaksanakan di lapangan atau di kelas. Nah yang akan saya sampaikan di sini adalah yang pertama, yaitu tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di sekolah. Ya. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu guru pasti banyak sekali bertanya-tanya gitu ya, atau mungkin ada pertanyaan mengapa kurikulum kita ini selalu berubah. Ada berbagai macam alasan gitu ya. Tapi tentu alasan yang paling logis, pendidikan kita ini berubah, kurikulum ini berubah supaya pendidikan kita juga bisa maju gitu ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah sebelum ke sana, kita akan coba melihat dulu apa sebenarnya tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, dalam undang-undang ini dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan bahwa tujuan pendidikan nasional yang menjadi perhatian utama tentu yang dicetak tebal gitu ya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional ini sudah sangat jelas sekali, sudah dimaklum oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, bukan hanya menciptakan peserta didik yang cerdas, tapi ada tujuan luhur, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba kita next. Nah kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, asas pendidikan itu bukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan di bangku sekolah, akan tetapi pendidikan adalah proses yang panjang dan menyeluruh untuk menuntun anak-anak baik dalam hal ilmu pengetahuan atau sikap perilaku, yang ujungnya adalah terbentuk sebuah peradaban. Jadi ada 2 titik atau 2 fokus dari pendidikan. Satu, membentuk kognitif, dan yang kedua adalah membentuk afektifnya, akhlaknya. Jadi kalau kita hanya fokus pada kognitif, maka akan menciptakan manusia yang cerdas gitu ya. Tapi
tidak menjadi manusia yang beradab, gitu ya, berbudaya tapi tidak beradab. Kan budaya itu hasil budi dan daya, berarti berdasarkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dia. Tapi kalau tanpa akhlak yang mulia, maka hanya akan berbudaya tapi tidak beradab. Ya, jadi tujuan pendidikan itu bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter. Kemudian tujuan pendidikan, nah ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, nah, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi poinnya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Artinya apa? Bahwa sebenarnya anak itu punya kodrat yang diberikan oleh Allah, diberikan oleh Tuhan, punya potensi. Itu kan teori pendidikan itu banyak sekali. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa, seperti gelas kosong yang bebas atau kertas kosong yang bebas dicoret-coret oleh orang dewasa. Tapi anak itu sudah punya kodrat, punya potensi. Guru itu tinggal menuntun bagaimana caranya potensi tersebut ditebalkan, dikuatkan oleh gurunya. Ya. Jadi menuntun kodrat. Jadi jangan kita pikir bahwa anak-anak ini tidak punya potensi. Sudah ada potensi yang digariskan oleh Tuhan. Nah, jadi tugas kita hanya menuntun. Kodrat apa saja yang dimiliki oleh anak-anak? Nah, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ada 2 kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam terkait di mana dia tinggal. Contohnya seperti ini. Kalau anak atau siswa yang tinggal di tepi pantai misalnya, maka kita jangan mengajarkan anak untuk bertani, tapi ajarkan anak untuk menjadi nelayan misalnya. Atau misalnya di kita, nah, di Ciharang ini menurut saya adalah masyarakatnya sangat agamis, luar biasa. Tiap bulan muludan di mana-mana, rame rajaban sadayana. Itu ya, pengawasan rame, pasantren aya seger. Nah, karena alamnya seperti ini, masyarakatnya religius, agamis, maka saya sebagai guru agama harus menyesuaikan. Dan bukan hanya guru agama saja, semua guru mempunyai kewajiban yang sama membentuk anak yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Saya misalnya membuat berbagai program, atau kita semua membuat berbagai program yang mendukung kodrat alam anak-anak tersebut. Misalnya kan sudah kita laksanakan sholat duha, sholat duhur berjamaah, ada BTQ dan sebagainya. Itu merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari menuntun anak sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian ada kodrat zaman, yaitu terkait bagaimana kondisi masyarakat dan kebudayaan yang berkembang. Nah, kalau sekarang dunia pendidikan atau dunia secara umum itu sudah berbasis digital, maka kita sebagai guru mau tidak mau harus menyesuaikan. Itu ya. Banyak sekali LMS gitu ya, teknologi pembelajaran online yang bisa kita manfaatkan untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman. Misalnya yang paling sederhana ada GCR, Google Classroom, atau sekarang ada Quizzes dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan diri dengan kodrat zaman, ya, yang anak-anak hidup di zaman itu. Jangan samakan sarang kurang kerletik bahaya. Jadi kita harus menyesuaikan. Nah, selanjutnya, apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik? Upaya kita itu seperti apa? Satu, berpihak pada murid. Artinya apapun kegiatan kita, pikiran kita, maka fokuskan untuk anak-anak. Jadi tujuan kita anak-anak, murid. Kemudian kita juga harus mandiri, mampu mengembangkan dirinya sendiri, gitu ya. Kemudian reflektif itu kalau dalam bahasa agama mungkin muhasabah. Itunya ngemutan tadi teh ngajar tetes leres aja. Tadi teh ngangge media eta teh leres gitu. Nah, reflektif seperti itu.
Kemudian kolaboratif, nah ini juga sangat penting. Jadi kita harus bekerja sama dengan seluruh unsur yang terkait atau stakeholder yang ada dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kelima, inovatif, mampu menciptakan berbagai media pembelajaran yang menarik bagi anak. Kemudian selanjutnya, nah, agar tujuan pendidikan bisa tercapai, maka guru harus melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan. Ingarso sung tulodo, kemudian membangun semangat ing madio mangunkarso, dan memberikan dorongan atau tuturi handayani demi tumbuh kembangnya anak. Jadi tumbuh itu secara fisik, perkembangan secara psikis. Jadi dua-duanya harus dikawal. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya. Jadi kita harus mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ingarso sung tulodo, imadyo mangunkarso, tuturi handayanya. Nah, sekarang digaungkan lagi, itu sudah sejak dari dulu, tapi sekarang seiring dengan berubahnya ke kurikulum merdeka, jargon ini digaungkan kembali oleh pemerintah. Nah, sekarang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya yang diharapkan tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah supaya tercipta situasi atau kondisi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Seperti apa saja budaya positif yang dimaksud? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi secara umum gitu ya, pemikiran guru itu sesuai. Jadi murid itu akan berlaku ketika guru melakukan sesuatu, namanya stimulus respon. Nah, sekarang kita rubah ke teori kontrol. Selama ini mungkin kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan gurunya. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan ketidakseimbangan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Jadi pada umumnya gitu ya, kita termasuk saya, ketika siswa melakukan kesalahan, maka respon guru itu adalah menghukumnya tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan sisi-sisi baik daripada siswa kita itu pada umumnya. Nah, kemudian selanjutnya, salah satu budaya positif yang diharapkan diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah secara umum adalah diterapkannya keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal setiap masuk sekolah itu ada tata tertib, gitu ya. Tata tertib 1 harus begini, 2 harus begitu, 3 jangan begini, 4 jangan begitu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, hal-hal seperti itu kurang tepat karena itu bersifat menghukum satu arah. Nah, sekarang diharapkan di kelas itu ada keyakinan kelas, nilai kebajikan universal yang disepakati oleh seluruh warga kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi begini, setiap di awal pembelajaran atau misalnya di awal semester atau awal tahun pembelajaran, guru dan siswa itu membuat kesepakatan bersama tentang apa yang harus, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas, tapi harus sepakat bersama-sama. Misalnya kesepakatan kelasnya itu 1, siswa keluar masuk kelas harus meminta izin. Masuk ke kelas membaca salam terlebih dahulu, menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Tapi usahakan kalimatnya itu yang universal, gitu ya. Jadi jangan khusus, jangan terlalu khusus, tapi diumumkan. Misalnya kalau meminjam barang teman dikembalikan, kalimatnya adalah tanggung jawab misalnya. Jadi secara universal. Kemudian
kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, mengapa ini disampaikan? Karena ternyata setiap perilaku siswa ataupun semua orang, terutama siswa yang kita bahas kali ini, perilakunya itu pasti berdasarkan salah satu dari kebutuhan yang 5 ini. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging atau rasa ingin disayangi. Kemudian freedom atau kemerdekaan. Yang keempat, fun. Kemudian yang kelima, power, penguasaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi ini nanti berkorelasinya dengan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan itu, kita harus pahami dulu apa dari 5 kebutuhan ini yang hendak dia penuhi bagi dirinya. Misalnya si anak ini ketika belajar santai, malas, kira-kira apa yang dia penuhi itu? Oh, fun atau freedom, kebebasan gitu misalnya. Jadi nanti lanjutkanlah ke tahap yang kedua. Setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar manusia, maka kita akan lebih mudah untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Kemudian selanjutnya ini juga perlu disampaikan, menurut Diane Gleason dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku siswa kalau di sekolah. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi lamun barudak masuk kelas atau belajar, pasti ada salah satu dari 3 motif ini. Kalau barengku guru anu rada tegas, nomor hiji bernya seperti saya takut dihukum misalnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau mungkin yang kedua biasanya lamun nurut ke guru sakit pasien hadiah, berarti motif nanti anu kedua. Anu katilu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang paling baik. Motif nomor 3 ini berdasarkan dari keyakinan kelas tadi yang dibuat bersama-sama, ya. Nah, ada 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh guru. 1, ada posisi penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dia itu yang dikatakannya itu pada aturan. Misalnya kata-katanya patuhi aturan saya, atau awas, atau terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi 1, penghukum guru itu. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya kalimatnya itu datar, tenang, tapi menyakitkan gitu. Ya, contohnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Nah, menurut teori pendidikan yang kita jalankan sekarang, posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini akan menghasilkan output siswa yang gagal. Gitu ya. Jadi kalau kita membiasakan 1, 2, 3 ini, maka walaupun dia taat pada aturan, misalnya karena kita hukum, atau karena kita kasih hadiah, atau karena kedekatan dengan guru. Karena kedekatan dengan guru itu menurut, guru itu manual, maka akhirnya akan menghasilkan siswa yang beridentitas gagal. Maka kita harus berusaha untuk melaksanakan nomor 4 dan nomor 5. Gitu ya. Nomor 4 ini pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Pasti guru yang bersifat pemantau, dia akan fokus pada peraturan, sama seperti nomor 1, tapi beda caranya. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi pemantau ini biasanya membuat kesepakatan kelas. Jadi ada kesepakatan, ada keyakinan. Kalau keyakinan itu lebih baik. Nah, jadi dia siswa terlambat pasti ditinggali peraturan. Nah, tinggali aturan. Lamun terlambat push up 1 kali misalnya. Jadi dia sebagai pemantau,
Jadi fokus pada peraturan, gitu ya. Nah, nomor 5 sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi manajer itu? Yaitu guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ketika murid melakukan sesuatu, itu ya, guru tidak mengambil keputusan secara sepihak, tapi bersama-sama dengan murid mencari apa akar salahnya, apa akar permasalahannya, kemudian mencari solusi bersama-sama. Nah, posisi manajer ini dinamakan gitu dengan segitiga restitusi. Nah ini, kalau kita jabarkan seperti ini. Nah jadi, penghukum pembuat rasa bersalah maka identitasnya gagal, ya, menghindari hukuman. Kemudian teman pemantau identitas berhasil atau sukses, tapi kontrolnya masih dari luar. Kemudian yang kelima, manajer identitasnya berhasil, tapi dan sudah menghargai diri sendiri. Ya. Jadi yang paling bagus adalah identitas, posisi kontrol nomor 5 yaitu manajer. Nah ini yang dimaksud. Jadi seorang manajer ketika siswa atau bawahannya melakukan kesalahan, maka dia tidak akan mengambil keputusan secara sepihak, tapi akan berusaha menjalankan tiga sisi segitiga restitusi ini secara bertahap. Yang pertama, sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini artinya ketika seseorang melakukan kesalahan misalnya atau murid, nah kita ajak bicara berdua empat mata. Nah, kemudian kita katakan pada dia, pada anak tersebut, bahwa melakukan kesalahan adalah manusiawi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah bersalah. Ya. Nah, ketika dikatakan seperti itu, maka anak itu akan merasa dirinya itu percaya diri. Jadi tidak akan seperti dihakimi, gitu ya. Bahkan kita katakan pada mereka, kita pun, bapak pun pasti sering berbuat kesalahan, sama seperti dia. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, gitu ya, maka kita akan validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Nah, ini 5 kebutuhan manusia. Apa yang menyebabkan dia itu melakukan kesalahan? Apakah karena dia memenuhi fun, power, freedom, atau ingin disayangi, ingin diperhatikan oleh gurunya? Nah, ketika kita sudah memahami apa motivasinya, kebutuhan apa yang hendak dia penuhi, maka kita akan bisa mencari solusi secara bersama-sama. Nah, yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini yang kita buat tadi di kelas. Setelah kita menstabilkan identitas, tenangkan dulu anaknya, gitu ya. Kemudian berikan semangat. Kemudian yang kedua, setelah itu kita cari apa motifnya. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, maka kita tanyakan bersama-sama, gitu ya. Apa yang kita percaya sebagai anggota kelas atau keluarga? Misalnya tadi kamu datang terlambat, misalnya anak itu datang terlambat atau tidak mengerjakan PR. Kita tanyakan apa keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Oh, tanggung jawab, disiplin, gitu ya, toleransi dan sebagainya. Nah, jadi bicara dari hati ke hati. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi di tahap terakhir ini kita akan mencari solusi bersama-sama terkait permasalahan yang dilakukan oleh seorang siswa. Itu kan biasa nama orang mah gitu ya. Terutama saya, kalau ada anak melakukan kesalahan itu langsung dihakimi secara sepihak. Anak terlambat push up 10 kali, gitu ya. Atau misalnya anak tidak memakai sepatu sesuai aturan, pulang lagi, gitu ya. Nah, dalam segitiga restitusi tidak seperti itu. Kita adakan dulu dialog, dipanggil empat mata, gitu. Nah, ini segitiga restitusinya. Jadi restitusi ini secara bahasa artinya
proses ganti rugi gitu. Jadi dinamakan dengan win-win solution. Jadi menang-menang ya. Tidak ada menang kalah, tapi semuanya menang. Baik korban ataupun pelaku, semuanya menang gitu. Baik guru atau siswa, semuanya menang. Nah, jadi sudah, terima kasih. Jadi intinya kita sebagai insan pendidikan diharapkan satu, memahami tujuan pendidikan, memahami mengapa kurikulum berubah, itu ya, supaya kita mampu mengikuti perubahan. Kalau kita tidak paham, kalau kita tidak menerima, maka selamanya akan mantul. Kurikulum tahu bahwa ya, misalnya mantul terus tidak mau berubah. Nah, kita terima dulu bahwa kita sebagai insan pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Maka kurikulumnya berubah gitu ya. Kemudian selanjutnya diharapkan di sekolah ini ada budaya positif, diantaranya satu, setiap kelas ada pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, ketika ada permasalahan di kelas, maka diusahakan melakukan segitiga restitusi, yaitu satu, menstabilkan identitas, yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan yang kita yakini, baik di kelas, baik di masyarakat, ataupun keyakinan-keyakinan keagamaan. Misalnya anak ke sholat duhur, itunya, nah jangan dihukum, nah, kita dialog dari hati ke hati. Kenapa ke sholat duhur, itunya? Kan duhur itu bukan perintah sekolah, bukan perintah bapak, tapi perintah dari Allah langsung. Gitu ya. Bagaimananya caranya supaya anak itu berubah, tapi berubahnya bukan karena takut, bukan karena hadiah, bukan karena ancaman, tapi takut tapi berubah karena motivasi dari dalam, intrinsik gitu ya, dari diri sendiri. Nah mungkin seperti itu. Dari saya mungkin cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya. Sebenarnya banyak yang ingin ditayangkan, diantaranya ada ilmu dari Pak Yahya ya, mungkin apa yang diharuskan nanti diterapkan oleh guru di kelas masing-masing setidaknya ya. Lalu supaya anak tidak lupa juga, guru tidak lupa juga, tentunya di print, ditempel di kelas. terima
sesuatu yang kita jadikan pedoman, ya, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, norma-norma yang kita jadikan pedoman agar tercipta situasi pembelajaran yang kondusif, aman, nyaman, menyenangkan. Ya, satu lagi, pembelajaran itu hendaknya dibuat secara aman, nyaman, dan menyenangkan. Maka kita perlu membuat keyakinan kelas. Sekali lagi, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang kita buat, kita sepakati bersama, dan kita laksanakan bersama-sama. Ya, skenario-nya seperti apa? Skenario-nya adalah nanti Bapak akan kasih kertas, ya. Setiap orang itu akan dapat 2 cari kertas. Satu kertas isinya hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya harus 1, semangat dalam belajar, mendengarkan guru dengan baik ketika belajar, ya, membaca salam ketika keluar masuk kelas, minta izin ketika keluar masuk kelas, menghormati guru, menyayangi teman, ya, tidak. Nah, kertas kedua, hal-hal yang menurut anak-anak itu, menurut kita semua tidak boleh dilakukan. Contohnya, ketika belajar tidak boleh tidur, tidak boleh ngobrol, tidak boleh nyelon, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh menghina teman, tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh mengganggu siapapun. Paham maksudnya?